Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Iksan Subekti. Saya dari kelompok 8 dan kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran yang berpihak pada teori humanisme. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang pengertian teori humanisme. Teori humanisme, menurut KBBI, humanisme adalah suatu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Humanisme adalah gerakan dengan tujuan untuk mempromosikan harkat dan martabat manusia. Sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanisme menekankan harkat, peran, tanggung jawab menurut manusia. Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani. Pandangan humanisme membuat manusia sadar kembali tentang harkat martabat manusia sebagai makhluk rohani. Etika rohani mendasari manusia untuk bertanggung jawab dan kehidupan di dunia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Kelebihan teori humanisme ada 5. Yang pertama, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kedua, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, teologis, dan humanis. Yang keempat, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan mengungkapkan gagasan. Kelima, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama, dalam kurung komunal sampai bermasyarakat. Di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kekurangan teori humanisme ada 3. Yang pertama, bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ketiga, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori humanisme, yaitu ada 10 prinsip. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang kesepuluh, belajar sosial dalam belajar mengenai proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 2021010404035. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori belajar humanisme. Konsep teori belajar humanisme yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap. Yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.